Bismillahirrahmanirrahim. Daun salam untuk berbuka. Siapa yang suka makan daun salam ya? Daun salam untuk berbuka. Salam dulu baru dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para shaimun insyaallah dirahmati Allah. Sudah pernah dengar istilah anak emas? Anak emas apa tuh? Golden boy atau anak emas lah. Sudah pernah? Atau ada yang pernah merasa jadi anak emas? Ada nggak? Nggak usah ngaku ya. Anak emas. Jadi anak emas itu anak kesayangan ya. Bisa oleh orang tua kita, bisa juga oleh guru kita, bisa juga oleh ustadz kita. Ya. Jadi kalau ada yang merasa jadi anak emas, berbahagialah. Nah, berbahagia. Dan yang merasa tidak menjadi anak emas, jangan iri. Nah, jangan iri. Pasti ada sebabnya. Pasti ada alasan mengapa seseorang itu menjadi anak emas atau murid kesayangan, ya, atau siswa yang paling disayang oleh guru-guru. Pasti ada alasan. Suatu saat seorang guru ditanya oleh muridnya, "Wahai tuan guru, kenapa si Alif itu sepertinya disayang oleh guru dibanding kami berlima ini?" Kata sang guru, "Baiklah kalau begitu. Besok pagi-pagi sekali kamu datang ke rumah guru, tolong bawa seekor burung dengan sebilah pisau yang tajam ya." Sudah, dengan tidak sabar mereka berlima besok pagi-pagi bertemu sang guru. Ya, "Wahai tuan guru, ini mau kita apakan burung ini?" "Baiklah, instruksinya adalah silakan cari tempat dimanapun yang kalian rasa tidak ada yang bisa melihat kalian memotong-motong tubuh si burung." Cukup jelas ya instruksinya ya. Cari tempat di mana tidak ada satupun yang bisa melihat atau merasa dilihat oleh melihatmu melaksanakan pemotongan burung tadi ya. Ada yang masuk hutan langsung ya, kemudian ada masuk WC tutup pintu, nggak ada yang lihat, potong. Ada yang masuk ke balik gua, tidak ada orang lihat kanan kiri, potong. Nah, tinggallah satu murid kesayangan guru ini, kesana kemari dia bingung mencari tempat di mana mau memotong si burung ini. Sudah waktunya cuma 15 menit. Berkumpullah kembali murid-murid sang guru tadi. Sudah dilihatnya satu persatu pisau
sudah penuh darah masing-masing. Nah, satu muridnya masih tersisa pisau dengan burung. Wahai Alif, kenapa kamu tidak berbuat sebagaimana teman-temanmu? Kalau ada yang namanya Alif, ada yang namanya Alif? Ada ya. Cuman segaris ya. Jadi kalau nulis namanya cuman seret. Apa itu? Alif. Jadi simple ya. Cuman kalau buat TTS itu teka-teki silang itu cuma satu kotak ya. Cukup sebaris. Alif. Simple. Baik, kita lanjutkan cerita tadi. Wahai Tuan Guru, mohon dimaafkan Ananda Alif tidak bisa melaksanakan perintah guru, instruksi guru. Saya mencari tempat ke hutan, rasanya ada yang tetap mengawasi. Saya mencari ke dalam WC, pasti ada yang mengawasi. Saya di balik gua atau di bawah kasur ya, kan gelap tuh. Tutup pintu kamar, bawa kasur, kan gelap, nggak ada yang mengawasi. Saya tidak menemukan tempat yang tidak ada pengawasan. Kata gurunya, wahai murid-muridku sekalian, saksikanlah bagaimana si Alif ini memahami makna pengawasan. Instruksinya, carilah tempat yang tidak ada kalian merasa diawasi saat melakukan pemotongan burung tadi. Instruksinya jelas. Tapi sekali lagi pemahaman sang murid berbeda-beda. Hanya si Alif yang memahami tidak ada satu tempat pun yang tidak ada pengawasannya, yaitu pengawasan Allah. Pengawasan Allah. Jadi kalau ngerasa di bawah meja tidak ada guru ngelihat, pernah enggak? Ada yang pernah? Atau gelap-gelap, dimatikan lampu kamar, kalian rasa tidak ada yang mengawasi atau melihat? Sudah pernah? Baik anak-anakku sekalian, merasa diawasi atau bahasa Qur'annya, bahasa agamanya apa? Muraqabatullah. Jadi merasa diawasi Allah. Kalian puasa, ya kan? Tidak ada yang melihat kalian. Tiba-tiba di bawah kasur ada segelas air kan. Tengah hari kawan sudah ke masjid, kalian tinggal di asrama di kamar. Ini enak ini, Pak, sedikit aja lah. Kalau sudah pernah melakukannya mungkin waktu kecil ya, umur kelas 2 SD, itu saya dulu. Jadi ketika pulang ke rumah main dari luar kan capek, haus, tidak ada orang di dalam rumah, jadi ada bengkoang, jadi dibuka pisau, taruhlah di bawah ranjang, dimakan, selesai, dilap. Kayak orang puasa, aduh lapar ya. Itu dulu. Itu kelas 2 SD. Jadi ketika itu masih dilakukan saat kalian usia sekarang, itu luar biasa ya. Nilai ibadah puasanya bagaimana? Jadi pada hari ini kita bicara tentang puasa membentuk pribadi akhlak mulia. Salah satunya jujur. Salah satunya jujur. Jujur itu ya apa adanya ya.
tidak dibuat-buat, perkataannya apa adanya, tidak dibuat-buat, tidak ditambah, tidak dikurangi. Lawannya jujur adalah berdusta atau berbohong. Salah satu ciri orang munafik. Jadi ciri orang munafik salah satunya berkata bohong. Jadi bercapek-capeklah kita puasa, kalau masih ada di dalamnya bohong, itu bisa membatalkan pahalanya puasa, tapi tidak membatalkan puasa. Jadi kalau kita belajar sama guru-guru itu, tingkatan puasa itu kan ada tingkatan awam ya, orang awam. Jadi orang awam itu yang penting tidak makan, tidak minum, tidak melakukan perbuatan yang membatalkan puasa. Sebagaimana Ustadz Muhammad Sobari kemarin menyampaikan hal yang membatalkan puasa 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu tingkatan pertama orang awam. Anak kecil bisa tuh menahan lapar dan haus. Ya, anak umur 5 tahun itu bisa. Selanjutnya khusus yang sudah bisa menahan lapar, haus, kemudian menahan nafsu yang lain, menahan tidak berkata yang bohong dan lain sebagainya. Itu tingkatan. Atau tingkatan yang terakhir, tingkatan para wali Allah yang kalbunya, hatinya juga puasa, ya. Nah, kita paling minimal ya tingkatan kedua lah. Jangan sampai jadi tingkatan pertama. Sudah akhil balik masih tingkatan pertama menahan hawa nafsu, makan dan minum. Tidak bisa, nah itu kebangetan. Jadi puasa itu melahirkan orang-orang yang jujur. Dalam hadis Arba'in, hadis yang ke-19 kalau tidak salah, Rasulullah pernah mengajarkan beberapa kalimat kepada Abdullah bin Ibni Abbas, anaknya Ibnu Abbas. Jadi Abdullah Ibni Abbas. Beberapa kalimat ya, yang akan kita bahas satu kalimat saja. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kalian. Itu hadis Arba'in, hadis yang ke-19. Itu kalimat yang pertama. Ada kalimat berikutnya ya. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Bagaimana cara menjaga Allah? Ada yang tahu nggak? Bagaimana cara menjaga Allah? Nah, ada yang tahu? Jagalah Allah artinya jagalah batasan-batasan Allah. Hak-haknya Allah untuk diibadahi itu dijaga. Salat kita dijaga, puasa kita dijaga, ya. Dan batasan-batasan lainnya yang itu merupakan hak-haknya Allah. Ketika puasa dijaga, ya, dari perkataan buruk, dari perilaku keji, kemudian dari hal-hal yang membatalkan atau pahala puasa, maka Allah akan menjagakah kamu. Seperti itu juga sholat. Ketika kita menjaga sholat tepat waktu, insya Allah Allah akan menjaga urusan kalian juga yang lain. Jadi tadi apa? Merasa diawasi Allah. Merasa diawasi Allah salah satu ciri orang-orang yang jujur. Jadi dia bingung, si Alif tadi. Tidak ada satu tempat pun yang tidak ada pengawasan Allah. Nah,
Itu tingkatan iman yang tertinggi, sama dengan ihsan. Beribadah kita seolah-olah melihat Allah. Jadi perilaku jujur itu salah satu cirinya merasa diawasi Allah. Nah, kembali ke hadis tadi, ihfazillah, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jadi ketika urusan Allah itu kita jaga betul-betul, insya Allah urusan dunia kita Allah akan jaga. Ya, kalau menjaga sholat tepat waktu dan lain sebagainya, Allah akan mudahkan urusan kita. Kemudian perut kita dirajinkan puasa, itu kan menjaga perut ya. Puasa itu kan salah satunya menjaga perut kita dari makanan-makanan yang berlebihan, dari makanan-makanan yang merusak anggota tubuh dalam kita. Maaf ya, yang biasa makan bon cabe ya. Siapa yang suka bon cabe? Makan apa lagi? Cup-cup ya. Pokoknya bahan-bahan makanan yang berbahan cabai kering ya, atau bahan-bahan yang mempercepat proses sariawannya, tenggorokan kering. Padahal puasa itu kita tidak makan dan minum ya. Sementara ketika berbuka kita sudah mulai macam-macam makannya. Es, kemudian tadi ya, cabai-cabian dan lain sebagainya. Itu merusak anggota tubuh kita sesungguhnya. Jadi kalau buka puasa yang sehat itu minum air putih hangat ya, atau punya madu hangat, kemudian buah, baru yang lain-lain, termasuk dalamnya buah kurma. Nah itu insya Allah mengembalikan energi kita, karena fruktosa ya, luar biasa. Jadi kandungan gulanya luar biasa. Jadi anak-anakku sekalian, ihfazillah yahfazka. Ketika kita menjaga hak Allah, insya Allah Allah akan menjaga urusan kita juga. Jadi dimanapun kita berada, perilaku jujur tadi insya Allah kita bisa terapkan. Salah satunya melalui puasa. Puasa melatih kejujuran kita. Tidak ada orang atau ada orang, kita seperti biasa. Merasa haus, ya sama. Semua orang merasa haus. Ya. Perilaku jujur bisa dibentuk melalui salah satunya melalui puasa. Ketika seseorang rajin puasa, insya Allah perilaku jujurnya akan menjadi karakter dalam dirinya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa menjaga puasanya dengan baik dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Satu, yang kedua puasanya, kemudian amalan yang ada di dalamnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Ada pantun nih. Puasa menahan diri dari perbuatan keji. Barang siapa bisa menjaga diri, insya Allah nanti bisa berangkat haji. Allahu a'lam bishawab. Semoga kita senantiasa diampuni Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatan yang sudah kita lalui pada hari ini, kemudian dirahmati dan diberkahi atas apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.